Kelompok 3 akan mempresentasikan tentang strategi dalam mengatasi ancaman di bidang hipula sosbud dan KAM. Berikut ini penjelasannya. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Berikut ini ancaman di bidang hipula sosbud dan KAM terhadap Indonesia. 1. Ancaman di bidang ideologi. Berdasarkan hukum yang berlaku, Republik Indonesia adalah sebuah negara yang dimana menolak akan komunisme dan Zionisme. Akibat dari hal tersebut, Indonesia akan memberikan pengaruh bagi negara yang dimana menganut sistem komunisme dan juga Zionisme. Akan tetapi meskipun itu berlaku, tetapi dewasa kini masyarakat Indonesia sendiri memiliki kesulitan untuk terbebas dari jenis pengaruh paham lainnya yang berada di dunia seperti liberalisme, meskipun banyak negara yang mendukung adanya sistem liberalisme. Contoh ancaman di bidang ideologi adalah sebagai berikut. 1. Ideologi komunisme. 2. Ideologi Leninisme. 3. Ideologi Marxisme. Dan 4. Ideologi neoliberalisme. 2. Ancaman di bidang politik. Pada kondisi ini, ancaman dari bidang politik dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Sebagaimana contoh yang berasal dari luar negeri adalah sebuah tindakan provokatif yang bertujuan untuk melakukan sebuah intimidasi, provokasi, hingga sebuah aksi untuk melakukan blokade politik yang dimana bersifat militer. Untuk ancaman politik dalam negeri adalah sebuah kegiatan yang dimana memiliki sifat untuk menurunkan sebuah pemerintahan yang sah dan pada saat itu sedang berkuasa. Contoh di bidang politik, korupsi kolusi dan nepotisme dengan cara pemberantasan KKN, penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini. 2. Kebijakan pemerintahan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat dengan cara rakyat ikut serta dalam pembuatan kebijakan serta menguasai jalannya pemerintahan. Yang ketiga, kurangnya supremasi hukum dengan cara membentuk aparat hukum. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Contohnya adalah dengan datangnya barang-barang dari luar negeri ke Indonesia, perekonomian Indonesia dikuasai oleh pihak luar negeri. Kemudian terjadinya persaingan bebas yang kemudian akan membuat munculnya pihak dari pelaku ekonomi yang lemah. Terjadi pengurangan subsidi pada sektor ekonomi masyarakat, membuat perkembangan ekonomi di Indonesia mundur dalam jangka waktu yang teknologi tergolong panjang. Contoh di bidang ekonomi, lebih suka terhadap barang impor dengan cara meningkatkan kualitas produk dalam negeri dan berusaha menghargainya. 2. Inflasi sehingga harga pasar menjadi mahal dengan cara pemerintah membuat kebijakan yang dapat membantu penurunan inflasi. Yang ketiga, kelangkaan bahan bakar minyak dengan cara menghemat pemakaian dan membatasi produksi kendaraan bermotor. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Contoh ancaman di bidang sosial budaya: 1. Hidup konsumtif. 2. Gaya hidup hedonisme. 3. Sikap hidup individualisme. 4. Gaya westernisasi. 5. Memudarnya sifat gotong royong. Dan 6. Lunturnya agama dan sosial masyarakat. Contoh di bidang sosial budaya, individualisme dengan cara lebih banyak bergaul dengan masyarakat, hilangnya budaya lokal dan digantikan budaya lain dengan cara
memudayakan kebudayaan lokal sebagai tradisi. 3. Globalisasi yang mendunia dengan cara penanaman Pancasila sejak dini sehingga anak dapat menyaring budaya yang sesuai dan tidak sesuai dengan Indonesia. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya adalah sebuah ancaman di mana akan membuat timbulnya konflik dan teror yang bersifat sara. Contoh kasus ancaman terhadap negara dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah 1. Gerakan separatis, 2. Agresi militer, 3. Aksi teror, 4. Spionase, dan 5. Terorisme. Tahapan yang dilakukan untuk mengatasi ancaman di bidang politik implementasi dan KAM adalah selalu bertegang teguh kepada bidang ideologi Pancasila, melakukan perbuatan daripada kebijakan wajib belajar selama 12 tahun, melakukan peningkatan daripada lapangan pekerjaan dan juga pembinaan dari pengangguran sehingga dapat melakukan kompetensi, melakukan peningkatan akan rasa cinta tanah air dan patriotisme, melakukan pemberantasan terhadap obat terlarang atau narkoba serta miras, melakukan pemblokiran dari berbagai situs pornografi, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.